Mari sebelum Fauzi, pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih buat abang-abang udah meluangkan waktu untuk sesi interview kami. Terima kasih juga buat Greenpeace Indonesia yang udah mau membuka kesempatan untuk interview bersama kami. Saya perkenalkan dulu paling mulai. Kami mahasiswa HI dari Universitas Kristen Indonesia. Saya Ezra. Saya Mario Rastora Jaya. Saya Mary Morisa. Dan di kamera ada Zaza. Ya, mau kita langsung buka dengan pertanyaan pertama aja, Pak. Ya, sebelum ke pertanyaan saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman memilih Greenpeace sebagai organisasi yang menjadi salah satu sumber informasi untuk tugas teman-teman. Ini suatu kehormatan kita bisa membantu dan terlibat di kegiatan teman-teman. Saya langsung buka dulu. Siap. Pertama nih kamu pengen nanya nih Bang, apa sih visi dan misi dari Greenpeace itu sendiri Bang? Sama mungkin latar belakang Greenpeace ini tuh kayak gimana sih Bang? Untuk mungkin saya awali dari latar belakang ya. Jadi latar belakang terbentuknya Greenpeace ini dari sekelompok orang. Jadi tahun 1971 ada sekelompok orang, mereka tergabung dalam komunitas anti perang, namanya Don't Make a Wave Committee. Nah, mereka berkampanye soal perdamaian ya, anti perang. Dan suatu ketika mereka membuat sebuah aksi di pulau namanya Amchitka, di mana pulau Amchitka ini akan dibom nuklir sama Amerika. Jadi Amerika akan melakukan uji coba bom nuklirnya di seluruh pulau, dan kelompok orang ini mencoba menggagalkan uji coba bom nuklir dari Amerika dengan cara mereka menuju pulau Amchitka dengan harapan kalau adanya orang yang daerah dekat situ ya Amerika tidak jadi melakukan uji coba bom nuklirnya. Nah, tapi sebenarnya aksi mereka ini sebenarnya gagal. Jadi karena kenapa? Mungkin ya karena faktor mereka menggunakan kapal nelayan yang speednya tidak Kurang cepat kencang gitu kan, ataupun mungkin ombak segala macam ataupun lain. Mereka gagal, tapi aksi mereka ini menarik simpati banyak orang. Karena kenapa? Ternyata mereka berkampanye. Di selama perjalanan mereka menuju menuju Pulau Amchitka, mereka melakukan kampanye. Jadi mereka ada tim medianya, terus ada tim benar-benar tim wartawannya, tim Fox kita, dan terus ada wartawan yang dilibatkan, dan mereka berkampanye melalui radio-radio, disebar melalui radio-radio tentang aksi mereka. Dan akhirnya aksi mereka menarik banyak simpatik masyarakat, dan walaupun gagal mereka mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, dan akhirnya mereka membentuk namanya Greenpeace. Jadi sejak awalnya seperti itu. Jadi berawal dari anti perang gitu. Makanya teman-teman bisa mungkin melihat setiap ada peperangan ya kita selalu menyuarakan, dan memang prinsipnya adalah anti perangnya, bukan, dan kita netral, maksudnya kita tidak memihak ke manapun, tapi yang kita depankan adalah perdamaian. Mungkin ada tambahan? Iya, jadi itu kan historikal ya, jadi memang ya secara historik itu awalnya memang bukan dari originalnya, memang bukan dari Indonesia, tapi kemudian sejak 2008 ini sudah berbadan hukum, maksudnya di Greenpeace Indonesia itu sudah berbadan hukum dan resmi memang organisasi yang berdiri di Indonesia. Apakah kemudian bertanya ada hubungannya dengan organisasi, maksudnya dengan Greenpeace internasional juga, tapi dalam kerja-kerjanya Greenpeace Indonesia punya prinsip juga yang memang itu dipegang gitu, dan kadang mungkin juga kadang berbeda dengan prinsip-prinsip ya yang ada di pusat ya. Jadi nggak sepenuhnya kita dipengaruhi dan lain sebagainya. Kita juga punya batasan-batasan dan ukuran-ukuran yang memang secara Greenpeace Indonesia berbeda dengan
Greenpeace Internasional. Kalau terkait visi dan misi Greenpeace Indonesia dengan Greenpeace Internasional tuh ada perbedaan juga atau sama secara keseluruhan? Sama sih, jadi basicnya sebenarnya kalau di kami itu nggak ada tentang visi dan misi ya. Kita biasanya nyebutnya sebagai core value atau nilai-nilai dasar. Jadi nilai dasar ini sebenarnya sejak dahulu sampai sekarang ini dipakai sama Greenpeace, bukan hanya dalam aktivitas-aktivitas. Mungkin kan Greenpeace itu dikenal dengan organisasi yang sering mengambil resiko ketika melakukan aktivitasnya kan. Itu mungkin yang lebih dikenal baik itu di internasional ataupun di Indonesia gitu ya. Tapi di luar itu kita juga ada nilai-nilai dasar gitu. Yang pertama itu tentang tanpa kekerasan. Jadi tanpa kekerasan ini karena tadi Bang Oji sudah mention di awal ya soal sejarah Greenpeace, kita awalnya dari organisasi yang menolak perang. Makanya tanpa kekerasan itu bukan hanya sekedar di level aktivitas dalam artian ketika kita melakukan aksi dan lain sebagainya, tapi juga dalam tatanan pekerjaan juga kita pakai. Bahkan ada turunannya lagi yang lebih spesifik, yaitu soal jadi itu di dalamnya ada soal kesetaraan gender, bagaimana kita melihat orang yang lebih tua dan lebih muda seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ada lebih detail di sana. Jadi bukan hanya soal aktivitasnya, tapi juga di dalam nilai-nilai kesehariannya juga kita pakai soal tanpa kekerasan itu. Yang kedua itu ada soal independensi. Independensi itu bukan hanya tentang sikap, karena biasanya kita kan selalu pasti akan berada di posisi yang berbeda dari pemerintah misalkan. Selama misalkan pemerintah itu memang mengeluarkan kebijakan yang menurut kami Greenpeace menyalahi ketentuan lingkungan dan lain sebagainya gitu. Itu pasti yang kami akan selalu berada di posisi itu, independensi secara sikap dan juga secara pendanaan. Jadi secara pendanaan maksudnya adalah kami itu tidak mendapatkan dana untuk operasional kantor dan dan kegiatan-kegiatan aktivitas kami itu didanai oleh orang-orang yang mendonasikan setiap bulannya uangnya, dan itu bukan hanya biasanya kan ada batas bawah ya, misalkan minimum berapa, tapi kita ada batas atas juga. Jadi nggak bisa orang misalkan ya CEO apa gitu atau siapa lah orang di Indonesia mungkin yang filantropis iya, terus dia datang nyumbangin semua itu nggak bisa. Jadi ada aturannya memang, tapi ada beberapa kasus yang memang untuk beberapa kampanye yang khusus, misalkan bentuknya bantuan kayak misalkan yang kita lakukan di Marunda, diperuntukkan sebagai ruang bernafas. Jadi di Marunda itu kan warganya tuh bertarung dengan debu batu bara. Jadi Marunda itu di Rusun Marunda di Blok D itu. Nah, kita upayakan di sana itu mereka punya ruang bernafas, dalam artian di dalam ruangan tersebut orang-orang bisa beraktivitas tanpa perlu khawatir dengan adanya debu batu bara, dan itu memang dilakukan dan itu konsepnya memang donasi juga, jadi orang bisa sana juga. Dia bentuknya seperti itu. Jadi independensi secara sikap dan juga independensi secara pendanaan. Berarti memang betul-betul nggak mau terkait apapun dengan politikan. Iya. Karena kenapa? Karena bagi kami menjadi independen dalam sebuah, apalagi misalkan Greenpeace gitu ya, yang memang memposisikan dirinya mendukung alam secara penuh gitu, dan semua yang berada di sana termasuk misalkan masyarakat adat. Jadi bukan hanya hewan, hutan, tapi juga masyarakat yang tinggal di sana. Ketika itu diganggu dalam artian menyalahi aturan atau menyalahi aturan yang memang sudah ada di sana dan mengganggu ekosistem kehidupan yang ada di alam tersebut, ya kita akan menjadi orang terdepan untuk menghalangi mereka tersebut gitu. Jadi siapapun. Terus itu sebenarnya berkaitan sama poin ketiga soal nilai dasar. Kita tuh nggak punya musuh yang permanen ataupun teman yang permanen. Bukan berarti kemudian ketika kita berkonfrontasi gitu ya dengan satu perusahaan atau